مرحبا أهلا النوادي. Kita masih melanjutkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Faslun yusannu likulli man qara'a fi sholati aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin an yas'alallaha ta'ala min fadlih wa idza marra bi ayati 'adzabin an yasta'idza bihi minan nar aw minal 'adzabi aw minasy syarri aw minal makruhi aw yaqulu Allahumma inni as'alukal afiyata. Fasal membahas disunnahkan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran di dalam solat atau di luar solat, apabila kita lewatin ayat atau kita membaca satu ayat yang isinya rahmat, maka disunnahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari karunia-Nya tersebut. Artinya jika di dalam Al-Quran kita membaca satu ayat yang di dalamnya menceritakan rahmat Allah, itu disunnahkan kita berdoa walaupun di dalam solat atau di luar solat. Doa tersebut jangan niatkan membaca Al-Quran, tapi niatnya berdoa. Diniatkan doa. Doanya sebagai berikut: Rabbighfir warham, Rabbighfir warham wa anta khairul rahimin. Wahai penciptaku, ampunkanlah dosaku dan sayangilah aku, dan engkau sebaik-baiknya penyayang. Nah, ini doa yang dibaca ketika kita membaca ayat yang di dalamnya sedang menginformasikan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya sunnah, yusannu. Ada catatan yang saya tulis. Jadi rahmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya bermakna kasih sayang. Nah, jadi maknanya rahmat ini kurang lebih di dalam Al-Quran ada 11 makna. Umumnya diartikan kasih sayang. Rahmat diambil dari kata rahima yarhamu, rahmatan. Dijadikan sebagai sifat utamanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, dari kata rahima yarhamu rahmatan. Bahkan kita disunnahkan membaca dengan dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita membaca Al-Quran, disunnahkan kita membaca di seluruh surat di dalam Al-Quran. Di Fatihah wajib, di selain Fatihah sunnah, di surat At-Taubah di bagian awal makruh. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Siapa yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam perkara yang baik, maka dia terputus. Para ulama hadis, mereka biasanya jika baru mulai belajar hadis kepada seorang muhaddits, itu hadis pertama yang diberikan pasti hadis tentang rahmat. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Wa fir riwayah ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Allah. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Setiap para murid yang belajar kepada muhaddits, ulama ahli hadis, pasti hadis pertama yang mereka berikan hadis tersebut. Sehingga diistilahkan dengan sebutan al-musalsal al-awwaliyah, hadis mata rantai yang pertama. Mereka sebutkan sanadnya dari gurunya terus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala
qala ba'dul muhadditsin bismillahirrahmanirrahim fil hadis. Hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama itu adalah bismillahirrahmanirrahimnya di dalam hadis. Kalau bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran yang sering kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hadis irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Saya coba mengambil dari beberapa referensi kitab arti secara umum, secara global dari kata rahmat itu artinya adalah kullu khairin wa naf'in. Semua yang baik dan bermanfaat itu namanya rahmat. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, ada seorang ulama pakar bahasa, pakar tafsir Al-Quran bernama Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, menulis kitab berjudul Mu'jam Mufrazati Alfazil Quran. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan ar-rahmatu riqqatun taqtadil ihsana ilal marhum. Rahmat itu artinya kelembutan, riqqah, kelembutan yang memunculkan kebaikan kepada orang yang ia sayangi. Itu secara istilah daripada makna rahmat. Dan kata rahmat ini termasuk kata yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kurang lebih 268 kali secara keseluruhan memiliki arti rahmat. 268 kali. Rahmat yang paling terbesar menurut para ulama ahli hadis dan juga ulama tafsir Al-Quran seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Qurtubi, dan dari kalangan ulama hadis seperti Al-Imam Al-Qastalani, Al-Imam Al-Kirmani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka menyatakan di dalam kitab-kitab mereka rahmat yang paling terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mansus fil Quran, dinaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau terkecuali sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk alam semesta. Jadi rahmat yang terbesar adalah diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna rahmat yang pertama di dalam Al-Quran sifatullah, sifatnya Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifat. Al-asma tata'allaku bidzat, was-sifat tata'allaku bil fi'l. Kadang-kadang sulit membedakan Allah ini punya nama, punya sifat. Kalau Asmaul Husna itu bukan sifat, itu nama. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang bagus. Tapi di dalam nama itu ada juga makna-makna yang sifatnya sifat, bukan nama. Bagaimana cara membedakan antara al-asma was sifat? Cara membedakan antara nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Para ahlul kalam mereka menjelaskan al-asma tata'allaku bidzat. Kalau nama-nama Allah berkaitan dengan zatnya Allah. Was sifat tata'allaku bil fi'li. Adapun sifat berkaitan dengan perbuatan. Misalnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini jelas sifat. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifatnya Allah pengasih dan penyayang kepada hambanya. Nah, para ulama mengatakan kalau Ar-Rahman untuk orang beriman, Ar-Rahim untuk seluruh makhluk. Ada yang mengatakan Ar-Rahman untuk di dunia, Ar-Rahim untuk di akhirat, dan seterusnya. Itu pembahasan dalam ilmu kalam. Nah, sifatnya Allah itu tentu berbeda dengan sifat makhluk. Misalnya Allah sebutkan
atau Nabi nyatakan Allah yadhak, Allah sedang tertawa, menggambarkan keadaan Allah sedang tertawa. Itu bukan berarti Allah tertawanya sama seperti tertawanya makhluk. Allah yaghdab, Allah murka, Allah marah, maka tidak sama dengan kemarahannya makhluk. Sifat yaliku bijalalih, sifatnya Allah itu yang layak dinisbatkan kepadanya. Allahu munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Allah disucikan dari segala kekurangan dan segala sesuatu yang terlintas di dalam pikiran makhluk. Jadi kita gak boleh mengimajinasikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tertawanya Allah bagaimana, murkanya Allah bagaimana. Nah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mereka mentakwil, jika Allah disebutkan tertawa itu menandakan Allah ridho. Allah ridho. Kalau Allah murka disebutkan Allah Ta'ala memberikan sanksi kepadanya, uqubah gitu. Jadi yang pertama maknanya sifatullah. Itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku di situ menggambarkan sifat Allah yang penyayang, seluas segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Nabi SAW menyatakan di arsy itu ada tulisan. Selain ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada tulisan lainnya juga, inna rahmati sabagat ghadabi, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Itu termaktub di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna pertama. Makna rahmat di dalam Al-Quran yang pertama adalah sifat Allah. Al-thani al-jannah, makna kedua adalah surga. Rahmat adalah surga. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, ulaika yarjuna rahmatallahi, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Yang dimaksud di surat Al-Baqarah ayat 218, rahmat Allah itu adalah surga, al-jannah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan idza marra bi ayati rahma ayyas'alallaha ta'ala, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an di dalam salat ataupun di luar salat, jika ayat tersebut menceritakan kasih sayang, rahmat, Nabi berdoa meminta rahmat. Itu maknanya bukan satu yang diminta, tapi nanti kita ketahui makna rahmat secara keseluruhan. Itulah yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ittiba. Makna yang ketiga, an-nubuwah. Rahmat berarti kenabian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 105, wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada hamba yang ia kehendaki. Nah, rahmat yang dimaksud adalah an-nubuwah, kenabian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan yakhtassu birahmatihi ay bin nubuwatihi. Imam Ali mengatakan yang dimaksud dengan rahmat di ayat tersebut adalah binubuwatihi, yaitu kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, rahmat memiliki arti Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai rahmat. Di dalam surat Yunus ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan hal itu hendaklah mereka berbahagia. Falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Hal itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Nah, rahmat yang dimaksud di sini Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengartikan rahmat di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diartikan sebagai rahmat. Namun ulama tafsir lainnya menyatakan rahmat di sini adalah Al-Quran. Makna rahmat yang kelima di dalam Al-Quran maknanya al-matar, yaitu hujan. Bermakna hujan. Oleh sebab itu Nabi larang kita mencela, misalnya la tasubbur riyah, wa fir riwayah la tasubul nuzulal matar. Ada larangan-larangan, tidak boleh kita mencela angin, tidak boleh kita mencela hujan, karena itu kan rahmat. Ada makhluk yang lain mereka terbantukan dengan turunnya hujan. Gitu. Kalau banjir, banjir itu manusia yang buat tuh. Banjir ya karena merusak lingkungan. Tapi Al-Quran menyatakan hujan itu adalah berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit hujan yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat juga di surat Al-A'raf ayat 57 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwallazi yursilu riyaha busyra baina yaday rahmatihi. Dia Allah yang telah mengirim angin sebagai kabar gembira yang di hadapannya ada rahmatnya. Rahmatihi, rahmatnya di sini adalah al-matar, adalah hujan. Qala At-Tabari, Al-Imam At-Tabari menafsirkan kata rahmat di surat Al-A'raf ayat 57, wa rahmatu allati dzakaraha jalla thana'uha fi hadzal mawdi'i al-matar. Rahmat yang dimaksud di ayat 57 surat Al-A'raf yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dimaksud adalah al-matar, hujan. Yang keenam, an-ni'mah wa rizqu. Makna rahmat yang keenam adalah nikmat dan rizki. Nikmat dan rizki juga dalam Al-Quran disebut dengan rahmat. Bisa kita lihat di surat Az-Zumar ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, au aradani birahmatin, atau dia menginginkan diriku dengan rahmat. Nah, rahmat yang dimaksud di sini adalah kenikmatan dan juga rizki. Qala Asy-Syaukani, ar-rahmatu an-ni'mah wa rizqu. Imam Syaukani mengatakan makna rahmat adalah nikmat dan rizki di ayat tersebut. Asy-Syaukani ini ulama Son'ah, Yaman. Beliau jadi Ghadi, dan beliau ini sudah pernah berpindah-pindah mazhab. Sebagian ulama mengatakan di awal-awal beliau Syiah Zaidiyah, kemudian juga menjadi ulama mujtahid mutlak. Jadi tidak terikat dengan mazhab, karena tingkatan kelasnya sudah jadi mujtahid mutlak. Kitab yang terkenal Nailul Autar, beliau menulis kitab tersebut mensyarahkan kitabnya Ibnu Taimiyah. Jadi ini dicintai oleh semua mazhab Islam. Satu ulama ini dicintai oleh Syiah Zaidiyah, dicintai oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, dicintai oleh Wahabiyah. Itu Imam Syaukani, karena beliau pernah bermazhab, bermacam-macam mazhab. Zaidiyah pernah, Ahli Sunnah wal Jamaah pernah, kemudian afkarnya juga ke Salafiyah juga pernah. Al-Imam Syaukani. Yang ketujuh, makna daripada rahmat an-nasru. An-nasru artinya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 17,
qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a aw arada bikum rahmatan. Nah, kata rahmat di surat Al-Ahzab ini artinya adalah pertolongan. Qala Al-Qurtubi ay khairan wa nasra wa afiyatan. Imam Qurtubi menafsirkan makna rahmat di situ adalah kebaikan, pertolongan dan afiyah. Kita saling berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Afiyah itu artinya selamat. Kalau sehat, Imam Haddad mengajarkan kalau doa minta sehat harus ditambah afiat. Sehat wal afiat. Kalau sehat saja tidak afiat, nanti sehatnya itu dia energinya mudah di dalam maksiat. Karena ada orang sehat, kesehatannya dia gunakan untuk pelanggaran-pelanggaran syariat. Tapi kalau sudah ada kata afiat, itu doa harapan sehatnya itu di dalam ketaatan. Makanya afiat itu harus ditambah dengan kata sehat kalau berdoa. Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyata. Ya Allah, aku meminta kepadamu sehat dan afiat. Makna yang berikutnya, makna kedelapan, kata rahmat artinya al-maghfirah, pengampunan, wal afwu. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini makna rahmat Allah adalah pengampunan Allah. Jangan pernah putus asa dari pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Putus asa akan dosa adalah sebuah dosa. Putus asa akan dosa adalah sebuah dosa. Atau orang yang memutuskan orang lain yang ingin bertobat, itu termasuk dosa minal kabair, termasuk dosa yang besar. Misalnya dia mengatakan, engkau punya dosa terlalu besar, Allah tidak akan ampuni dosamu. Nah, itu dosanya lebih besar dibanding orang yang melakukan dosa, karena dia sudah mengambil wilayahnya Allah. Yang punya hak memaafkan itu akan dosa-dosa bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu berkaitan dengan manusia, itu hanya pelaksanaan mengembalikan hak. Dosa kita kepada Allah 3 syarat terpenuhi, Allah terima maafnya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, mungkin kita tidak melaksanakan perintah Allah, ada yang kita tinggalkan atau melakukan dosa, 3 syarat ini kita penuhi, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an-nadamah. Dia harus sesali perbuatan dosa itu. Kesalahan itu harus dia sesali. An-nadamah taubah. Penyesalan bagian daripada taubat. Jadi selama melakukan kesalahan dan dosa, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah tapi tidak ada penyesalan, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada penyesalan yang pertama. Yang kedua, an yuqli'ah al-ma'asiyah. Perbuatan dosa itu dia sudah tinggalkan. Dia sudah tinggalkan. Misalnya dia bertobat tapi masih tetap melakukan, maka itu belum diterima. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha. Dia bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Nah, ini 3 syarat. Jika terpenuhi, Allah terima tobat kita. Itu berkaitan dengan apa? Kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau berkaitan dosa kita dengan makhluk, sesama manusia, ditambah 1 lagi, harus meminta maaf. Kalau memang barangnya pernah diambil, harus dikembalikan. Cara mengembalikan tidak perlu datang mengatakan dulu saya pernah mencuri barangmu ini, bukan begitu caranya. Itu merusak dia punya aib. Tapi caranya, barang apa yang pernah dia curi,
dia kembalikan dengan cara agar tidak diketahui. Sekarang kan bisa juga pakai lewat Grab misalnya, atau dia datang di rumah diam-diam, dia taruh itu barang di dalam rumah atau depan rumah tanpa harus memberitahukan dirinya pernah mencuri. Kemudian buatlah surat permohonan maaf. Begitu caranya. Nah, itu harus. Kalau belum dikembalikan di dunia, nanti di hari kiamat dituntut. Ya, benda sekecil apapun dia pernah ambil dituntut di yaumil kiamat. Tapi kalau sudah dikembalikan, selesai. Ya, minta maaf, dikembalikan. Maka dosa kepada sesama manusia jauh lebih berat. Yang ke-9, makna daripada rahmat al-atfu wal mawaddah, belas kasih dan cinta. Nah, kata rahmat artinya belas kasih dan cinta. Di dalam surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Nah, makna kasih sayang di antara mereka menurut Imam Al-Baghawi yaitu maknanya saling belas kasih dan saling cinta. Kal waladi ma'al walid, seperti anak kepada orang tua atau sebaliknya. Makna rahmat yang ke-10 dalam Al-Quran, al-ismah, penjagaan dari Allah. Al-ismah. Di dalam surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kepada kejahatan, keburukan, itu tidak akan bisa kita jinakkan kecuali dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Nah, rahmat yang dimaksud di sini penjagaan Allah. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Kimia Sa'adah, ini semua manusia punya 4 potensi di dalam dirinya. Ada sifatul bahaim, sifat hewan. Sifatul bahaim. Manusia makan, minum, punya seksualitas, tidur. Nah, itu sifat-sifat bahaimnya manusia ada. Ada sifatus syiba, sifat hewan buas. Di dalam diri manusia ada itu sifat itu. Setingkat anak sendiri dibunuh. Itu bukan sifat manusia pada waktu itu, tapi sifat yang dominasi waktu itu sifat hewan buas. Ini apalagi zaman sekarang ini banyak nih anak-anak hilang-hilang ini, anak perempuan ini. Ya, dalam hukum Islam itu paling bagus sebenarnya. Pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur, jangankan anak-anak di bawah umur, dia sudah menikah berzina, itu dalam hukum Islam hukum mati, rejam. Kalau dia belum menikah berzina, cambuk 100 kali. Cambuk yang ada di zaman itu, kalau dipukul bukan yang kecil, selesai dicambuk kemaluannya mati. Oh, kejam. Kok hukumnya orang-orang barat mengatakan hukum Islam kejam? Apa tidak sebaliknya ketika mereka perkosa itu jauh lebih kejam? Itu lebih kejam karena mereka kejam, hukumnya begini, efek jerak. Nafsu ini jadi takut. Jadi hukum Islam itu kalau pelecehan seksual anak-anak kecil hukum mati. Gak kenal mau tokoh agama. Sekarang kan banyak juga bawa-bawa agama, pura-pura jadi ulama, jadi ustadz, ya punya pesantren, dimanfaatkan itu dengan ketaatan anak-anak. Kalau saya mengatakan itu justru yang kayak begini lebih berat hukumannya, harus hukum mati. Itu kesepakatan di dalam kitab-kitab fikih kalau kita pakai hukum Islam ya. Karena yang dia rusak itu bukan hanya anak itu udah bagaikan orang yang sudah mati karena traumanya itu seumur hidup. Dia punya kehidupan hancur, keluarganya, orang tuanya juga hatinya hancur.
Maka hukum yang paling terbaik itu hukum mati. Hukum mati. Di saat itu dia bukan sifat manusia, sifat apa? Hewan buas. Imam Ghazali yang mengatakan sifatus siba. Kan kejadian kemarin kan beberapa bulan lalu kan, nauzubillah min dzalik itu. Itu harus dihukum mati. Itu penyakit, dia bisa hilang dia. Dia keluar akan bikin lagi kalau hukumnya ringan. Begitu. Hukum mati itu. Imam Ghazali yang katakan, nah itulah contoh sifat-sifat hewan buas. Semua kita punya itu. Cuma yang orang baik dia lawan. Ada lintasan-lintasan buas itu ketika muncul jangan diikutin, dilawan. Ini gak benar ini. Nah ulama mengatakan kalau kalian melakukan hal yang itu tidak baik kepada orang lain, kalian ambil kesan bagaimana kiranya kalau sebaliknya. Misalnya itu anak orang, kalian lakukan itu. Sekarang kebalikan, anak kalian coba. Nah ini luar biasa zaman sekarang ini, ya. Jadi hukum Islam itu paling terbaik udah. Jangan lihat bentuk hukumannya, jangan. Kalau kita bicara langsung bentuk hukumannya, kejam ya. Mencuri potong tangan, bunuh orang kisos dibunuh, zina dicambuk. Itu hanya bentuk hukuman. Kita lihat efeknya. Tujuannya rahmat tadi. Kalau hukum ini diterapkan, pencuri juga pikir panjang. Mau mencuri, wah tangan dipotong, gak jadi. Bukankah mencuri itu kan juga melanggar hak asasi manusia? Dan biasanya sampai bisa membunuh. Bukankah memperkosa itu perbuatan yang merampas hak asasi manusia? Kenapa gak lihat perbuatannya? Kenapa harus lihat hukumannya? Kalau hukuman ini diterapkan, kita sudah alami bagaimana negara-negara menggunakan hukum Islam aman. Kami di Kota Tarim di Hadramaut gak ada kriminal, 0%. Pakai hukum Islam, berani mencuri, potong tangan, bunuh orang. Di sana senjata dijual bebas. Senjata dijual bebas. Ada namanya suku silah, pasar senjata. Bukan rakitan senjata-senjata benaran, buatan Rusia. Aswaku silah namanya. Masyarakat sivil jalan di jalan umum itu dengan AK, dengan pistol, dengan granat. Iya di sana begitu. Tapi yang luar biasanya kriminal pembunuhan minim sekali. Kenapa bisa demikian? Hukum Islam diterapkan. Berani ya, punya senjata ya. Tapi kalau kau membunuh, melanggar hukum, konsekuensinya hukum mati. Senjata buat jaga-jaga diri saja. Coba kalau di sini jual senjata bebas. Karena itu saja. Hukum Islam itu gak pakai revisi lagi udah. Kalau sudah diterapkan, gak ada revisi. Kenapa gak ada revisi? Yang buat Allah, yang tahu makhluknya Allah. Dan ini nanti kebaikannya bukan hanya orang Islam yang dapat. Orang-orang non-muslim juga akan rasakan kenyamanan. Dan itu sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinatul Munawwarah. Nah negara kita ini masih juga menggunakan hukum Islam sebagian, tidak seluruhnya. Dan itu masih alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke depan kalau ada presiden yang lebih bagus lagi, mungkin berani menerapkan hukum Islam. Kalau hukum Islam diterapkan, itu rahmatan, ya, wa maghfiratan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu istilah itu kan digunakan demikian. Itu hanya bisa dicapai dengan penerapan hukum Islam. Gitu. Jadi hukum Islam itu sudah teruji. Kalau hukum buatan manusia ada revisinya. Nanti ini rubah lagi, nanti rubah lagi. Betul tidak? Rubah lagi, rubah. Belum bagus, rubah lagi. Tapi kalau hukum ini paten dia. Hukum paten.
Nanti jangan dibilang radikal lagi. Kita bahas hukum Islam dibilang radikal. Padahal ini hukum Allah, isinya kebaikan. Karena kami alami sendiri, tinggal di negara yang hukum Islam 100% hukum Islam kami alami sendiri. Misalnya di Hadramaut, di Tarim pakai hukum Islam. Itu kalau azan toko emas itu mereka pergi sholat terbuka begitu toko emas. Balik masih ada emasnya. Gak ada yang berani mencuri. Tokonya dibuka. Kemudian aktivitas di sana, orang-orang sana senang aktivitas malam hari. Jadi kalau diundang acara besar itu makan malamnya jam 1 malam. Mereka suka aktivitas di malam karena di waktu siang kan panas. Aktivitasnya mereka kurang terlalu senang di waktu siang karena begitu panas. Tapi kalau malam kan cuaca sudah mulai dingin. Aktivitasnya di malam hari aman, gak ada. Sampai para hakim nganggur di sana. Hakimnya nganggur. Ada yang 13 tahun gak ada kasus sama sekali. Gak ada kasus sama sekali. Berkat apa? Berkat penerapan hukum Islam. Jadi hukum Islam diserang karena bentuk hukumannya, tapi mereka tidak lihat tindakan kejahatan itu jauh lebih kejam. Itu sifatu siba, sifat hewan buas. Yang ketiga namanya sifatu syayatin, sifat syaitan, itu ada dalam diri manusia. Yang keempat sifatul malaikah, ada sifat malaikat. Nah ini kita harus dominankan sifat malaikat itu. Dua sifat jahat, sifat syaitan ada, sifat siba ada. Nah, itu paham ya insyaallah ya. Yang berikut terakhir yang 11 ats-tsawab, makna daripada rahmat yang ke-11 adalah pahala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Itu maknanya adalah ats-tsawab, pahala. Qala Sa'id bin Zubair ar-rahmatu hahuna ats-tsawab. Yang dimaksud rahmat di sini adalah pahala. Dan yang terakhir yang 12, makna rahmat di dalam Al-Qur'an yang ke-12 adalah ijabatud du'a. Diijabahnya doa. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Maryam ayat 2, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Mengingat rahmat penciptamu hambanya adalah Zakaria. Itu rahmat yang dimaksud adalah ijabatud du'a, diijabahnya doa. Karena Nabi Zakaria tidak memiliki keturunan. Walhasil Nabi Zakaria selalu berdoa padahal usia sudah sepuh, istrinya juga sudah tua. Beliau berdoa terus, kata Imam Syaukani, yakni ijabatu iyyahu hina da'ahu wa sa'alahu walad, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Maka turunlah itu firman rahmat Allah penciptamu. Apa rahmat penciptamu? Doamu diijabah dengan diberikan keturunan anak seorang nabi yang bernama Nabi Yahya alaihissalam. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa kata rahmat di dalam Al-Quran ada 12 makna. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.